Oke, selamat datang kembali di channel Ilmu Komputer dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yaitu Adobe After Effects CS5. Di pertemuan yang pertama yaitulah pengenalan Adobe After Effects. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, baik, pertama sebelum kita mulai kita akan bahas dulu apa itu Adobe After Effects, di mana Adobe After Effects adalah software yang diciptakan oleh Adobe yang berfungsi untuk pembuatan iklan, intro film, dan pemberian efek pada video berdurasi pendek. Adobe After Effects sangat unggul untuk kebutuhan motion graphic design. Nah, kita lihat lagi di mana Adobe After Effects sangat populer di kalangan animator karena memiliki fasilitas yang sangat beragam, ya. Mulai dari pengaturan pergerakan, pencahayaan, kamera, objek 3D, dan didukung oleh plugin yang sangat banyak. Program ini memiliki standar efek mencapai lebih dari 50 macam yang dapat digunakan untuk menganimasikan objek yang dibuat. Nah, untuk interface-nya bisa kita lihat ini, ya. Bagaimana cara membuat file baru di dalam Adobe After Effects, kita lihat, ya. Nah, inilah pertama sekali ketika Adobe After Effects dibuka, ya, yang CS5. Nih, Adobe After Effects CS5. Nah, di sini ada recent project. Di sini adalah file yang sudah pernah kita buat sebelumnya, ya. Di sini nanti akan ditampilkan. Kemudian open project, membuka project yang sudah kita buat sebelumnya, untuk membuka project yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini ada yang namanya new composition, membuat lembar kerja baru, ya. Nih. Nah, ini ada help and support. Kemudian ada browse template untuk mencari template-nya. Nah, kemudian untuk yang namanya membuat lembar kerja baru, ya, silahkan kita pilih. Di sini ada new composition. Oke, untuk membuat komposisi baru. Kemudian untuk nama komposisinya opening video. Oke. Kemudian untuk di bagian presetnya ini, ya, ukuran daripada videonya di sini ada mulai dari custom. Untuk yang ini adalah video yang ukurannya kecil, ya. Ini ukuran kecil. Kemudian ini adalah ukuran standar, ya, yang digunakan secara nasional. Kemudian yang ini adalah ukuran yang apa, ya, yang high definition, ya. Ini high definition video yang sudah ukuran yang tinggi lah ini. Ini biasanya digunakan untuk yang namanya video-video yang berukuran besar. Kemudian saya pilih yang sini adalah PAL D1DV. Nah, dengan ukuran width-nya adalah lebarnya 720 dan height-nya tingginya adalah 576. Dan di sini ada yang namanya frame rate-nya 25, ya. Oke, frame per second, ya. Berarti 25 frame lah nanti dalam 1 detik. Oke. Nah, kemudian di sini kita pilih durasinya, ya. Nah, ini durasinya lah ini. Durasinya kita buat adalah 30 detik, ya. Kemudian resolusinya full. Ya, silahkan pilih yang full. Oke, resolusinya. Kemudian untuk start time code-nya inilah durasi waktu, ya, yang akan tampilkan nanti, ya. Nah, ini kita tidak menggunakan start time code-nya, nggak kita gunakan, ya. Cukup hanya durasi videonya aja kita atur. Background background color-nya, background videonya kita buat warna hitam. Oke, kemudian kita oke-kan. Nah, kita kenalkanlah dari awal di paling atas, ya. Di paling atas tadi ada yang namanya di sini bisa kita lihat ada menu bar, di mana menu bar berisi kumpulan menu untuk mengakses fitur yang ada di Adobe After Effects, ya. Menu bar terdiri dari file, edit, composition, ada layer, effect, animation, dan sebagainya. Kalau kita lihat inilah menu barnya, ya. Inilah menu barnya yang bisa nanti kita lihat, ya. Oke, yang berikut di sini ada toolbar, di mana toolbar itu berisi fitur yang berfungsi untuk mengedit video seperti fitur zoom, teks, ya, shapes, clone, dan fitur lainnya. Nah, di sini nanti ada banyak tools yang bisa kita gunakan, ya, membuat yang namanya object shape, ya. Ada object rectangle tool, ada star tool, dan seterusnya. Kemudian ada membuat yang namanya teks nanti. Ini ada horizontal tab tool, dan seterusnya nanti ada lagi rotation untuk memutar objek, dan seterusnya. Oke. Nah, dan untuk pewarnaan juga di sini ada dua warna, ada warna fill, warna dalam, dan ada warna stroke, warna pinggiran, ya, atau warna bingkai. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ada composition. Bagian komposisi akan menampilkan isi frame untuk komposisi yang telah dipilih. Nah, di bagian komposisi inilah lembar kerjanya. Di sini nanti akan ditempatkan objek yang akan kita edit nanti, baik itu objek yang berupa gambar
atau objek simbol atau teks dan seterusnya ya. Di bagian komposisi inilah nanti kita akan letakkan ya, kita import, dan di sini nanti kita lakukan pengeditan ya. Kemudian library dan efek view ya. Bagian ini merupakan tempat file source dan juga berisi tampilan efek yang akan dimunculkan di video ya. Ini adalah tempat semua input komposisi, video, audio, grafik dan lain-lain ya. Di sini nanti bisa kita tempatkan ya. Kita letakkan di sini nanti kita inputlah objek yang akan kita masukkan di bagian composition ya. Bagaimana caranya? Misalkan di dalam video kita ini kita akan masukkan yang namanya beberapa gambar. Caranya untuk memasukkan di bagian yang namanya library and effect view ini ya. Caranya silahkan nanti klik yang namanya file, kemudian kita input lah ya. Kita input lah di sini. Nah, kita pilih yang namanya, kalau dia file ya. Berarti kalau dia file berarti cuma satu ya, cuma satu gambar. Nah, kalau dia multiple file berarti bisa kita memilih lebih dari satu file ya. Oke, saya kliklah multiple filenya. Kemudian kita carilah gambarnya ya. Ini saya cari gambar. Oke ya, ini sudah muncul gambar. Nah, kalau kita memilih lebih dari satu gambar misalkan, berarti kliklah di salah satu gambar, kemudian tekan tombol kontrol ya, tekan tombol kontrol, baru kliklah gambar yang kita mau masukkan. Nah, misalkan inilah mau kita masukkan gambarnya, kemudian kita kliklah tombol open. Nih, saya klik open. Kemudian di sini akan muncullah nanti objek gambar yang sudah kita masukkan tadi ini. Oke, ini sudah masuk gambarnya di bagian library-nya ya ini. Oke. Lalu kemudian di sini ada lagi, kita lihat kumpulan palette ya. Kumpulan palette berisi beberapa fitur seperti time, audio, efek dan lain-lain. Di mana paletnya memang besar ya, paletnya memang besar, tetapi sebagian pembelajaran dasar tidak terlalu diperlukan. Nah, di sini nanti ini adalah beberapa palet ya. Nah, kemudian di sini ada nanti untuk palet untuk pengaturan efek dan preset. Nah, oke. Nah, untuk yang namanya di bagian previewnya untuk menjalankan videonya itu di sini nanti ada play ya. Nah, di sini untuk pengaturan audio dan seterusnya. Ya, ada juga di sini untuk RAM preview untuk ngerender. Oke. Nah, itulah dia yang bisa kita gunakan nanti di bagian palette ini ya. Nah, kemudian di bagian detail efek dan layer. Nah, palette ini digunakan untuk navigasi dalam mengedit video serta memberikan sentuhan permainan layer mode ya, blend mode maupun masking yang berfungsi untuk menggabungkan dua gambar atau lebih sehingga menjadi satu tampilan animasi yang utuh. Nah, untuk pengaturan yang namanya efek dan layernya ya, pengaturan efek dan layernya di sini nanti adalah ada yang namanya detail efek dan layer. Nah, di sini. Nah, inilah yang tampilan untuk detail efek dan layer. Oke. Yang terakhir ada timeline ya. Timeline memiliki fungsi menampilkan durasi dan panjang video serta tampilan layer ya, layer dan keyframe ya. Nah, ini adalah untuk menampilkan durasi dan panjang video ya. Nah, nanti untuk di bagian timeline inilah nanti kita adalah melakukan pengaturan durasi daripada videonya ya. Nah, di sini di bagian timeline ini. Oke. Nah, kemudian kita contohkan dulu salah satu contoh sederhana bagaimana cara untuk memasukkan objek ke dalam komposisi ini. Nah, dengan cara tadi kan sudah kita masukkan ya, sudah kita masukkan tadi untuk objek gambar, nanti untuk objek video silahkan nanti diimport ya. Silahkan lagi diimport, pilih file, silahkan lagi masukkan kalau misalkan kita masukkan video atau audio atau suara, nah silahkan diimport lalu dikliklah open nanti ya. Oke, ini untuk dalam hal ini kita buat dulu objeknya hanya gambar saja. Kemudian ini bisa kita klik dan ditariklah ke komposisi, ditempatkan di komposisi. Kemudian untuk pengaturan gambarnya ya, untuk pengaturan gambarnya silakanlah dikecilkan. Di titik handle ini silakan diklik seperti ini. Oke, misalkan seperti ini. Nah, silakan disesuaikan ya, silakan disesuaikan seperti ini untuk besar objek gambarnya. Oke ya. Oke, nanti ditariklah ke bawah dan juga ke sebelah kanan seperti ini. Silakan dibuat full lah seperti ini. Itu yang pertama.
Nah, di mana untuk durasi ini ya, durasi untuk ini tampil ya, ini tampil kita aturlah di sini ya. Nah, ini bisa kita atur ini durasi akhir ini kita klik ya di durasi akhir. Nah, kita klik tariklah ke sebelah kiri. Dengan durasinya adalah kita buat 2 detik nih. Ya, kita atur 2 detik. Di mana untuk pengaturan ini, pengaturan daripada tampilan daripada timelinenya di sini ada work area end ya. Ini untuk menampilkan area ya. Area kita untuk area kerja videonya bisa kita atur. Kemudian untuk yang ini ada namanya adalah time navigator ya. Ini time navigatornya. Atur yang namanya durasi waktu ya. Atau navigasinya. Kemudian kalau sudah kita atur ini 2 detik ya, ini nanti akan tampil selama 2 detik. Ini kita jalankan. Oke, kita playkan. Nah, ini nanti akan tampillah selama 2 detik. Nah, atau tekan nanti yang namanya spasi ya, tekan spasi untuk memplaykannya. Oke. Kemudian kita masukkan lagi objek gambar yang kedua. Kita klik, tariklah ke bagian komposisi. Kita masuk ke bagian komposisi, lalu ini kita kecilkan. Ini kita kecilkan lagi. Ini juga kita kecilkan. Nah, kemudian ini kita atur besarnya, besar objeknya. Kita buat lagi dia full seperti ini. Oke, kita buat lagi full. Kita buat lagi full seperti ini. Oke, ini juga kita buat dia full. Oke. Nah, lalu ini kita buat untuk awal mulainya video gambarnya, mau ditampilkan gambarnya, ini durasi awal ini kita geserlah ke angka 2 detik ini. Oke, kita geser di angka 2 detik, dan untuk akhir videonya ini kita kurangi dia hanya bisa tampil selama 2 detik. Berarti kita buat di sejajar angka 4 detik di sini. Oke. Nah, berarti ini nanti akan berjalan selama 2 detik. Untuk gambar kedua ya, objek gambar kedua akan ditampilkan selama 2 detik juga. Nah, kemudian kita buat lagi gambar yang ketiga ya. Kita masukkan lagi ke dalam. Nah, ini juga kita bisa atur ya. Silakan diatur untuk full screen seperti ini. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian untuk ini juga objek gambar yang ketiga, ini kita atur durasi waktunya ya. Mulai dari detik keempat dia muncul ya, dari detik keempat dia muncul sampai detik ke-6. Gambarnya akan tampil berdasarkan pergerakan daripada yang namanya current time indicator. Nih. Oke. Nah, inilah videonya nanti ketika kita jalankan tekan spasi. Nah, ini sudah dijalankan. Nah, dengan di sini nanti akan bergantilah gambarnya. Nih. Oke. Nah, nanti silakan lagi dimasukkan yang terakhir. Saya masukkan lagi satu lagi gambar ya, saya masukkan lagi gambarnya. Oke. Kemudian saya kecilkan. Buat full ya, menyesuaikan lebar daripada komposisi yang sudah kita buat. Nah, ini. Kemudian ini juga kita atur startnya ya, startnya dia muncul di detik ke-6 sampai dia muncul sampai detik ke-8. Nah, ini. Kemudian kalau misalkan kita mengedit daripada komposisinya ini, silakan klik di bagian komposisi, kemudian pilih komposisi setting. Nih. Ya, shortcutnya adalah Ctrl tambah K. Nah, di sini bisalah kita setting, mana tahu nanti ada penamaan filenya yang kurang pas ya, nama komposisinya yang kurang pas, atau mungkin ukuran videonya yang kurang pas, misalkan ukurannya terlalu kecil misalkan, silakan pilih yang namanya di sini ada high definition ya, definisi tinggi ya, ini definisi video yang tinggi, kita pilihlah yang namanya HDV 720/25 nih. Oke, sehingga nanti bisalah nanti tampil video kita ini full screen ya. Oke, mengikuti ukuran daripada layar monitor kita ya. Nah, kalau ini tadi tidak bisa full karena ukurannya hanya sebatas untuk lebarnya, widthnya hanya 720 ya. Kalau dia
ukuran daripada layar kita ini adalah sudah yang namanya widthnya 1280 pixel dikali 720 pixel. Dan untuk frame rate-nya sendiri itu tetap ya sama ya. Oke. Nah, kalau sudah, mana tahu nanti durasinya mau ditambahkan lagi misalkan ya, dan resolusinya mau diatur lagi, itulah dia. Nah, kalau sudah nanti diokekan. Kalau kita mau buat yang namanya lembar kerja yang baru atau komposisi yang baru ya, silakan klik lagi yang namanya composition, kemudian pilih new composition untuk membuat komposisi baru. Oke, silakan nanti masukkan nama komposisi dan ukuran videonya berapa ya, berapa kali berapa ukurannya, kemudian di bagian durasinya adalah berapa durasi video yang akan mau kita buat ya, berapa detik atau berapa menit gitu ya. Nah, kemudian diokekan. Kemudian untuk mengerender ini, untuk kita render ke dalam bentuk video ya, ini nanti adalah ekstensinya adalah AEP ya, ini perhatikan. Ini ekstensinya adalah .aep, After Effects Project. Nih kepanjangannya. Ya, Adobe After Effects Project, AEP ya. Itulah ekstensinya. Nanti kita render ke bentuk video MP4 misalkan. Nah, silahkan kita pilih di sini ada yang namanya Add to Render QW ya, ini. Add to Render QW seperti ini. Oke. Nah, di sini adalah di bagian yang namanya output module ya. Di bagian output modulnya ini kita kliklah yang namanya lossless-nya, ini ada lossless di sini, kita klik. Oke, kita kliklah lossless-nya. Oke, kita tunggu. Nah, kemudian di sini adalah kita aturlah formatnya ini. Kita atur format videonya, apakah dia AVI, apakah dia VLV, apakah dia MP3 atau MP4 ya, ini. Nah, misalkan dalam hal ini saya pilih yang namanya bentuknya adalah MP4, MP4 ya. Ini. Silakan dicentang di bagian audio outputnya nih, supaya nanti suaranya muncul ya. Silakan pilih audio output. Nah, kemudian untuk formatnya silakan pilih mono atau stereo ya. Oke, saya pilih stereo, kemudian saya okekan. Kemudian di bagian outputnya ini ya, output to-nya ini tadi output modul, ini sekarang adalah output to-nya. Ini kita simpan hasilnya kemana ya. Ini outputnya, ini hasil rendernya nanti kita simpan misalkan di drive E. Kemudian nama filenya adalah opening video. Kemudian ekstensi save as type-nya adalah MP4. Kalau sudah kita save. Oke, kalau sudah kita simpan, barulah kita render. Sehingga nanti akan diubahlah file daripada yang sudah kita rancang di dalam After Effects ini diubah ke dalam video atau yang berekstensi MP4 tadi ya, dimana kalau ini kan ekstensinya adalah .aep. Oke, itulah dulu untuk permulaan ya, itulah dulu untuk permulaan dari pembuatan video ya, video yang berdurasi pendek ya. Nah, nanti akan kita bahas lagi adalah dalam pembuatan objek yang berupa video, audio, dan begitu juga dengan efek-efek yang lain ya. Oke, saya rasa itu dulu ya. Sampai sini dulu untuk pertemuan yang pertama untuk pengenalan daripada Adobe After Effects ini. Kalau ada mau ditanyakan silahkan diisikan di kolom komentar. Semoga paham atas apa yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan semoga sukses.